Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Perkenalkan, nama saya Yani. Pada tahun 2016, saya mulai membantu nenek dan bibi saya berjualan nasi goreng di kawasan pabrik gula Cirebon. Kondisi keluarga saat itu sedang sulit. Kakek saya sakit dan membutuhkan banyak biaya, sedangkan adik saya masih bersekolah. Karena itu, saya memutuskan berhenti sekolah dan ikut membantu nenek dan bibi. Saya merasa itu satu-satunya cara untuk meringankan beban keluarga. Nenek berjualan dari pukul 5 sore hingga sekitar pukul 3 pagi. Lokasinya berada di dekat area pabrik gula yang sudah tidak lagi beroperasi. Lingkungan di sana sangat luas, gelap, dan sunyi. Ada beberapa bangunan tua peninggalan Belanda yang masih berdiri, tetapi semuanya kosong dan tidak terawat. Ketika saya berdiri di kedai, kemanapun saya menoleh, yang terlihat hanya bangunan pabrik yang gelap tanpa satupun aktivitas. Pada awalnya, saya tidak merasa ada yang aneh. Namun, semakin sering saya berada di sana, suasananya mulai terasa berbeda. Tempat itu terlalu sepi meskipun ukurannya sangat besar. Anginnya dingin dan kadang terasa seperti ada yang sedang mengawasi dari kejauhan. Perasaan itu paling kuat datang dari arah bangunan pabrik yang paling besar, yang pada malam hari tampak seperti lubang hitam yang dalam. Malam itu, bibi saya mengajak saya ke kamar mandi. Letaknya berada di area dalam pabrik, tepat di belakang pos satpam yang sudah tidak digunakan lagi. Di belakang pos itu hanya ada 2 toilet kecil dengan lampu yang redup dan dinding yang lembab. Saya masuk terlebih dahulu. Setelah selesai, saya menunggu bibi di depan pintu. Saat saya keluar, entah mengapa saya langsung menoleh ke kanan dan kiri. Ada perasaan tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang bergerak di atas. Ketika pandangan saya naik, saya melihat seorang perempuan berdiri di atas sebuah buldozer besar yang biasanya digunakan untuk mengangkut tebu. Dia berdiri tegak, tidak bergerak sedikit pun. Awalnya saya mengira itu orang, tetapi semakin lama saya perhatikan, semakin jelas bahwa sosok itu bukan manusia. Rambutnya panjang, gaun putih selutut, dan wajahnya cantik, tetapi tatapannya kosong. Ia tersenyum, namun senyum itu terasa sangat dingin, seperti tidak memiliki emosi. Tubuh saya tidak bisa bergerak. Sosok itu perlahan turun dari buldozer dan berjalan menuju saya. Gerakannya pelan, tetapi arahnya sangat jelas. Tepat ketika jaraknya sudah semakin dekat, semua lampu di area pabrik tiba-tiba padam bersamaan. Tempat itu langsung gelap total. Saya spontan berteriak. Bibi saya menjerit dari dalam toilet. Seorang satpam berlari menuju kami sambil membawa senter. Begitu cahaya senter menerangi area buldozer, sosok itu sudah tidak ada. Hilang begitu saja. Satpam itu bertanya kepada saya, "Kamu kenapa?" Saya masih gemetar. Saya mengatakan bahwa saya melihat seorang perempuan. Namun satpam itu langsung menolak kemungkinan itu. Ia mengatakan, tidak mungkin ada perempuan di area itu pada malam hari. Saya tetap mengatakan bahwa saya melihatnya. Tetapi dia hanya menganggap saya sedang berhalusinasi. Tidak lama kemudian, bibi saya keluar dengan wajah panik. Saya tidak menjelaskan apapun lagi. Saya hanya menarik tangannya dan mengajaknya kembali ke kedai. Malam itu di kedai, kebetulan suasananya cukup ramai. Pembeli datang bergantian,
dan nenek sibuk menggoreng pesanan. Saya masih merasa tidak tenang, tetapi berusaha terlihat biasa saja. Tidak lama kemudian nenek menyuruh saya mencuci piring yang menumpuk di bak air. Tempat mencuci piring berada agak ke samping, dengan posisi menghadap langsung ke bangunan pabrik gula yang gelap dan tidak beroperasi. Dari titik itu, seluruh bagian atas gedung terlihat jelas. Setiap kali saya berdiri di sana, perasaan tidak nyaman yang tadi muncul di toilet kembali datang. Tetapi saat itu saya mencoba fokus saja ke cucian piring. Ketika saya sedang menyikat salah satu piring, saya spontan menoleh ke arah atap gedung. Entah kenapa mata saya tertarik ke sana, dan di detik itu juga saya langsung terpaku. Sosok perempuan yang sama, rambut panjang, gaun putih selutut, duduk diam di atas genting pabrik. Tatapannya lurus ke arah saya, dan senyumnya tipis seperti sebelumnya. Saya refleks bersuara, karena kaget. Pembeli yang sedang menunggu pesanan langsung menoleh dan bertanya, "Ada apa, Neng?" Saya buru-buru menjawab, "Enggak apa-apa, maaf Pak." Tapi wajah saya pasti kelihatan pucat. Saya mencoba bersikap normal, sampai para pembeli selesai makan dan pergi satu persatu. Setelah suasananya agak sepi, saya menceritakan apa yang baru saja saya lihat kepada nenek. Saya bilang, sosok yang muncul di atap itu sama persis dengan yang tadi muncul di atas bulldozer. Rambut panjang, gaun putih, dan senyumnya yang tidak wajar. Tetapi nenek hanya menanggapi dengan singkat, seolah tidak percaya. "Sudah, jangan dipikirkan," katanya. Kami bertiga akhirnya pulang sekitar pukul 3 pagi. Saat berjalan menuju rumah, nenek sempat bertanya lagi, apa hantunya masih ada tadi? Namun, saya sudah terlalu takut untuk membahasnya lagi. Saya hanya menjawab, "Sebaiknya kita langsung pulang aja. Saya takut." Sesampainya di rumah, saya minta bibi mengantar saya ke kamar mandi. Di rumah, kamar mandinya terletak di bagian paling belakang, melewati lorong panjang yang gelap. Di kampung, jarak kamar mandi memang biasanya jauh dari rumah utama. Kami berjalan bersama, dan sepanjang jalan saya masih memikirkan sosok putih itu. Saya sempat bilang ke bibi, "Besok tempat cuci piringnya pindahin aja ya, Bi. Saya takut kalau harus menghadap pabrik itu terus." Bibi hanya diam, tidak memberi jawaban apapun. Begitu sampai di depan kamar mandi, saya membuka pintunya. Dan tepat di ambang pintu, sosok itu berdiri di sana. Perempuan berambut panjang, gaun putih setengah betis, wajah pucat, dan senyum yang sama seperti sebelumnya. Bedanya, kali ini jaraknya hanya beberapa langkah dari saya. Saya langsung menjerit. Bibi kaget dan bertanya dari belakang, "Kamu kenapa teriak-teriak terus?" Dengan tubuh masih gemetar saya berkata, "Saya takut, Bi. Barusan ada cewek di depan pintu. Cewek yang dari pabrik gula itu." Tapi bibi hanya menggeleng pelan, kemungkinan karena dia tidak melihat apapun. Setelah itu saya dan bibi kembali ke kamar. Kami tidur berdua malam itu, karena saya masih merasa takut dan tidak ingin sendirian. Awalnya saya pikir setelah berbaring, rasa takut itu akan berkurang. Tapi ternyata tidak. Ketika saya mulai terlelap, tubuh saya tiba-tiba terasa sangat berat. Seperti ada sesuatu yang menindih dari arah dada. Saya tidak bisa bergerak sama sekali. Nafas saya pendek, dan di leher saya terasa seperti ada tangan yang mencengkeram pelan namun kuat. Saya ingin berteriak, tapi mulut saya tidak bisa terbuka. Saya mencoba membaca ayat kursi dalam hati, pelan-pelan.
Dan ketika bacaan itu selesai, tekanan di dada saya langsung hilang. Saya bisa menarik napas lagi. Tidak lama setelah saya bangun, bibi saya ikut terbangun dan langsung bilang, "Saya barusan ketindihan juga. Apa itu sosok yang sama dengan yang kamu lihat tadi?" Suaranya pelan, seperti ragu apakah dia benar-benar merasakannya. Saya jawab, "Saya nggak tahu, Bi, tapi kayaknya iya. Kami tidak bisa melihat apapun karena kamar gelap. Tidak ada lampu kecil, hanya cahaya samar dari luar." Setelah itu bibi berkata, "Kamu besok coba bicara sama Ustadz saja. Biar kamu nggak lihat hal-hal begitu lagi. Kasihan kamu kalau begini terus." Saya hanya mengangguk. Dalam hati saya juga sudah mulai merasa tidak mampu menghadapi semua itu sendirian. Dan malam itu saya sadar, teror yang saya alami belum selesai. Malah baru mulai masuk ke bagian yang lebih berat. Keesokan harinya, saya kembali ikut nenek dan bibi berjualan, seperti biasa dari pukul 5 sore sampai jam 3 pagi. Sekitar pukul 11 malam, warung sedang ramai. Bibi membantu nenek memasak, sedangkan saya diminta membeli telur dan minyak di warung yang letaknya cukup jauh. Saya diminta menggunakan motor agar lebih cepat. Saya berangkat sendirian. Untuk sampai ke warung, saya harus melewati jembatan kecil yang hanya muat satu mobil. Jembatan itu diapit oleh hutan kecil di kedua sisinya. Jalannya gelap dan sepi, hanya terdengar suara serangga malam. Setelah membeli telur dan minyak, saya kembali melewati jembatan itu. Di tengah jembatan, motor saya tiba-tiba mati begitu saja. Mati total. Lampu juga ikut padam. Saya panik. Saya turun dan mencoba menyala motor berulang kali, tapi tidak mau menyala sama sekali. Saat saya berusaha menyalakan motor, mata saya tiba-tiba tertarik ke sisi jembatan. Di bagian besi pegangan jembatan, saya melihat sosok itu lagi. Perempuan berambut panjang, gaun putih selutut. Dia duduk tenang. Kepalanya sedikit miring dan dia tersenyum sambil menatap langsung ke arah saya. Rasanya badan saya langsung dingin. Saya tidak mencoba menyalakan motor lagi. Saya langsung mendorong motor sambil menunduk, berusaha tidak melihat ke arahnya. Jarak 5 meter dari ujung jembatan ada sebuah warung rokok kecil. Pemiliknya sedang duduk di kursi plastik. Melihat saya mendorong motor terburu-buru, dia bertanya, "Kamu kenapa, Neng?" Saya hanya menjawab cepat, "Nggak apa-apa, Pak," sambil berusaha mengatur napas. Di saat yang sama, saya mulai mencium aroma melati yang sangat menyengat. Setiap kali sosok itu muncul, bau itu selalu ada. Wangi melati yang begitu kuat sampai membuat saya mual. Setelah itu saya kembali ke kedai. Saat saya sampai, nenek langsung bertanya, "Kamu kenapa lama sekali beli telurnya? Padahal menurut saya perjalanan tadi tidak lama. Tapi rasanya seperti waktu berjalan lebih lambat ketika saya bertemu sosok itu." Sekitar pukul 2 malam, warung sudah sepi dan kami bersiap-siap kembali ke rumah. Saya pulang bersama nenek dan bibi saya. Kami sampai di rumah sekitar pukul 3 pagi. Belum sempat istirahat. Sekitar pukul 4:30, nenek meminta saya mengantarnya ke pasar untuk membeli beberapa kebutuhan. Saya ikut saja, karena memang itu sudah jadi kebiasaan kami. Dalam perjalanan menuju pasar, beberapa tetangga melihat kami dan sempat menyapa. Salah satu dari mereka berkata sambil menunjuk, "Bertiga mau kemana pagi-pagi begini?" Nenek saya langsung menoleh, bingung. "Kami dari tadi berdua aja," kata nenek saya.
Namun tetangga saya tetap bersikeras kalau kami bertiga. Dan di situ nenek saya mulai diam. Biasanya ketika saya bercerita soal sosok bergaun putih itu, nenek hanya menganggap saya takut karena lingkungan pabrik yang gelap. Tapi setelah tetangga bilang begitu, ekspresi nenek berubah. Ia tidak komentar lagi, tetapi raut wajahnya jelas menunjukkan rasa tidak enak. Kami selesai belanja dan langsung pulang. Malam berikutnya, kami kembali berjualan seperti biasa pukul 5 sore sampai 3 pagi. Sekitar jam 11 malam, 2 pemuda mabuk datang ke kedai. Mereka memesan nasi goreng sambil tertawa-tawa tidak jelas. Setelah pesanan selesai, salah satu dari pemuda itu mendadak muntah. Ia berjalan sempoyongan ke belakang kedai, ke arah pabrik gula yang gelap. Di belakang kedai memang ada beberapa pohon kecil dan selokan, tempat yang jarang dilewati orang. Saat pemuda itu sedang membungkuk, saya melihat sosok perempuan bergaun putih itu berdiri di samping pohon. Hanya beberapa langkah dari tempat pemuda itu berada. Rambutnya tergerai panjang, wajahnya pucat, dan seperti biasa ia hanya berdiri diam sambil memperhatikan. Pemuda yang mabuk itu tiba-tiba berteriak, "Itu ada cewek cantik!" Saya benar-benar takut saat itu, karena sosok itu berdiri terlalu dekat dengan pemuda itu, dan matanya tidak lepas dari arah kami. Setelah itu, pemuda itu kembali duduk bersama temannya. Mereka makan sambil bercakap-cakap tidak jelas. Yang tadi melihat sosok perempuan itu masih sempat berkata, "Tadi beneran ada cewek cantik." Temannya hanya menertawakan, "Kamu itu lagi mabuk, pasti salah lihat." Tak lama setelah selesai makan, 2 pemuda itu langsung pergi tanpa membayar seporsi pun. Saya dan nenek hanya saling pandang. Nenek akhirnya berkata, "Pelan, ikhlaskan saja." Baru sekitar 10 meter dari kedai, ada tikungan yang mengarah ke deretan bangunan tua peninggalan Belanda. Tempat itu terkenal sepi dan gelap. Saat 2 pemuda itu melintas di tikungan itu, tiba-tiba terdengar suara benturan yang keras. Suaranya seperti sesuatu menghantam besi. Kami semua refleks menoleh. Ternyata mereka menabrak pagar rumah Belanda yang paling besar dan sudah lama kosong. Motor mereka terpental dan tubuh keduanya terlempar ke pagar besi. Pemuda yang satu terhimpit hingga masuk ke bawah pagar, sementara yang satu lagi tertancap pada ujung pagar yang runcing. Meski begitu, keduanya masih hidup ketika warga mulai berkerumun. Satpam pabrik berlari paling duluan dan berteriak meminta bantuan. Saya ikut mendekat. Saat itu, saya melihat semuanya sangat jelas. Kedua pemuda itu tersangkut di pagar dalam keadaan mengenaskan. Tubuh mereka gemetar dan susah bernapas. Warga memindahkan mereka ke teras rumah Belanda yang kosong. Rumah itu sudah lama tidak ditempati, hanya dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Di teras itulah tubuh mereka diletakkan berdampingan sambil menunggu pertolongan lebih lanjut. Tidak ada mobil lain yang terlibat. Tidak ada kendaraan lewat. Hanya mereka berdua, kecelakaan tunggal. Tapi anehnya, jalannya lurus dan tidak ada alasan mereka sampai menabrak pagar itu. Saat mereka diletakkan di teras dan warga mulai ramai, saya berdiri di posisi yang agak belakang, mencoba melihat situasi sambil menjaga jarak. Dan di saat itu, saya melihat sesuatu yang membuat seluruh badan saya gemetar. Di antara tubuh kedua pemuda itu, berdiri sosok perempuan bergaun putih. Gaun selutut, rambut panjang, wajah putih pucat. Sosok yang sama. Ia berdiri tegak, melihat ke arah saya. Tidak ada yang lain yang tampak menyadarinya. Sosok itu tersenyum.
lalu mengangguk pelan, seolah memberi isyarat. Senyumnya bukan senyum yang ramah. Lebih seperti seseorang yang merasa puas atas apa yang baru saja terjadi. Saya langsung mundur dan berusaha pergi dengan cepat. Tapi saat saya berbalik, telinga saya terdengar bisikan halus, sangat dekat, seperti tepat di samping kepala saya. Saya puas. Saya tidak mengerti apa maksudnya. Suaranya kecil, tapi jelas. Bisikan itu membuat bulu kuduk saya berdiri semua. Saya langsung lari menuju kedai tanpa menoleh lagi. Setelah kejadian kecelakaan itu, nenek akhirnya mengajak kami pulang. Kami menutup kedai sekitar pukul 3 pagi dan langsung menuju rumah. Suasana sepanjang jalan benar-benar sepi dan saya masih merasakan ketakutan yang sama seperti saat mendengar bisikan "saya puas" tadi. Sesampainya di rumah, nenek langsung bercerita kepada keluarga tentang apa yang terjadi. Ia berkata bahwa saya sering melihat macam-macam di pabrik gula. Nada bicaranya sudah berbeda dari sebelumnya. Ia tidak lagi meremehkan. Justru terdengar seperti seseorang yang mulai percaya ada sesuatu yang memang mengikuti saya. Nenek kemudian menyarankan saya untuk menemui paman, karena menurutnya paman lebih peka terhadap hal-hal seperti itu. Saya menuruti saran nenek dan bertemu paman keesokan harinya. Setelah mendengar cerita saya, paman mengatakan bahwa ia punya kenalan seorang ustadz yang biasa menangani orang yang mengalami gangguan gaib. Saya dibawa menemui ustadz tersebut. Dan hal yang paling membuat saya merinding adalah ketika ustadz itu langsung tahu apa yang terjadi. Bahkan sebelum saya menjelaskan apapun, ia hanya memerhatikan saya sebentar, lalu berkata, "Pelan. Sepertinya kamu sedang diteror sosok perempuan berambut panjang yang memakai gaun putih." Saya kaget. Kok Bapak bisa tahu? Ustadz itu hanya mengangguk pelan. Saya tahu, sosok yang kamu lihat itu korban pembunuhan. Dia diperkosa dan dibunuh sekitar tahun 1890. Tangannya tidak lengkap karena dipukul menggunakan balok besar sampai putus. Tangan itu dibuang entah di mana, dan sampai sekarang dia mencarinya. Saya hanya terdiam. Penjelasan itu membuat semua kejadian yang saya alami terasa lebih menakutkan. Ustadz itu melanjutkan, dia meninggal di area pabrik gula itu. Karena itu rohnya tetap berada di sana. Auranya kuat dan cenderung jahat. Dia dipenuhi dendam. Paman menambahkan bahwa tiap tahun selalu ada korban jiwa di tikungan dekat pabrik. Ada travel yang pernah menabrak tiang listrik tanpa alasan yang jelas. Dan beberapa orang sempat melihat sosok perempuan berbaju putih berdiri di sisi jalan beberapa detik sebelum kecelakaan terjadi. Saya mulai merasa merinding. Apa dia masih mengikuti saya? Tanya saya dalam hati. Meski tidak mengatakan keras, rasanya Ustadz tahu apa yang saya pikirkan. Ia hanya memandangi saya, seakan memahami ketakutan saya. Saya jujur, setiap kali masuk kamar mandi atau berjalan sendirian, saya sering merasa seperti ada seseorang di belakang saya. Bukan sekadar perasaan. Seperti ada yang mengikuti langkah saya, meskipun ketika saya menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ustadz bertanya, "Apa kamu mau diruqyah sekarang?" Saya menggeleng. "Saya belum mau, Pak. Entah kenapa, meski saya takut, saya masih merasa penasaran. Saya ingin tahu apa sebenarnya yang diinginkan sosok itu dari saya. Saya ingin tahu kenapa dia muncul terus dan kenapa saya yang melihatnya." Saya mulai merasa merinding. Apa dia masih mengikuti saya? Tanya saya dalam hati. Meski tidak mengatakan keras,
Rasanya Ustadz tahu apa yang saya pikirkan. Ia hanya memandangi saya, seakan memahami ketakutan saya. Saya jujur, setiap kali masuk kamar mandi atau berjalan sendirian, saya sering merasa seperti ada seseorang di belakang saya. Bukan sekadar perasaan. Seperti ada yang mengikuti langkah saya, meskipun ketika saya menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ustadz bertanya, "Apa kamu mau diruqyah sekarang?" Saya menggeleng. "Saya belum mau, Pak." Entah kenapa, meski saya takut, saya masih merasa penasaran. Saya ingin tahu apa sebenarnya yang diinginkan sosok itu dari saya. Saya ingin tahu kenapa dia muncul terus dan kenapa saya yang melihatnya. Teman saya terus bertanya, "Itu tadi apa? Orang gila apa bukan?" Saya menjawab sambil gemetar, "Itu bukan orang gila, dan juga itu bukan orang." Teman saya yang biasanya tidak peduli pun sampai bilang, "Jadi tadi itu hantu. Rambutnya panjang, bajunya putih. Ia memang melihat sosok itu, meski tidak sejelas saya karena posisinya berada di belakang. Tapi cukup untuk membuatnya takut." Kami berdua memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan pulang. Teman saya berkata, "Sebaiknya kita nginap aja di tempat teman yang dekat sini. Kalau maksa pulang, takutnya ketemu lagi." Saya menurut. Kami menginap semalam di rumah teman. Baru keesokan paginya kami pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, paman saya dan Ustadz itu menanyakan keputusan saya. "Bagaimana? Apa mau diteruskan atau mau diruqyah?" Saya menjawab pelan, "Nanti saja, Pak, saya masih penasaran. Saya ingin tahu sebenarnya sosok itu maunya apa." Saya menjawab begitu bukan karena saya berani, tapi karena saya jujur belum paham kenapa sosok itu memilih mengikuti saya. Dan mungkin bagian dalam diri saya masih ingin tahu alasannya. Namun malam itu, rasa penasaran saya langsung berubah menjadi ketakutan baru. Saat saya berada di rumah, sosok itu muncul lagi. Tidak menunggu lama. Ia berdiri di depan pintu, memandangi saya. Rambutnya acak sedikit, wajahnya pucat seperti biasa. Tapi kali ini dia berbicara. Suaranya pelan, terdengar seperti suara jauh yang masuk langsung ke kepala saya, bukan dari mulutnya. "Bantu cari yang bunuh saya di daerah Semarang." Sebenarnya kalimatnya tidak terlalu jelas, dan hanya bagian itu yang saya tangkap. Tapi intonasinya berat, seperti suara seseorang yang membawa beban. Saya langsung mundur beberapa langkah. Saya tidak sempat bertanya apapun. Saat saya mencoba fokus, sosok itu sudah hilang di tempat yang sama. Saya langsung lari masuk ke dalam rumah. Napas saya tidak teratur. Saya tidak tahu kenapa dia mendatangi saya, kenapa dia meminta bantuan saya, atau kenapa harus saya. Dan sosok itu menampakkan diri lagi pada malam berikutnya. Waktu itu saya sedang duduk di depan rumah setelah sholat maghrib, sekitar pukul 7 malam. Udara masih hangat, tapi suasananya terasa berbeda. Saat saya menunduk sebentar, lalu mengangkat kepala, sosok perempuan berbaju putih itu sudah berdiri tidak jauh dari saya. Wajahnya tetap sama, pucat, kosong, dan rambutnya tergerai panjang menutupi bahu. Nenek melihat perubahan ekspresi saya dan langsung tahu ada sesuatu. "Dia maunya apa dari kamu? Kamu diteror terus. Sudah, coba bicara lagi dengan Ustadz. Minta diruqyah, biar tahu dia mau apa," katanya. Saya terdiam. Dan entah bagaimana, suara perempuan itu kembali terdengar di kepala saya. Pelan, tapi jelas. "Temukan tangan saya, kembalikan."
Saya tidak sanggup berdiri terlalu lama. Saya hanya masuk ke rumah, menenangkan diri. Besoknya, saya kembali menemui Ustadz itu bersama paman. Ustadz menanyakan satu hal. Kamu mau bagaimana? Mau diteruskan atau mau tutup mata batinmu saja? Saya akhirnya menyerah. Saya berkata, saya mau diruqyah saja. Saya sudah tidak kuat kalau harus melihat itu setiap hari. Rasanya seperti beban yang tidak ada ujungnya. Semakin saya mencoba mengabaikan, semakin jelas sosok itu muncul. Nenek langsung mendukung keputusan saya. Sebaiknya diruqyah saja. Biar kamu tenang. Proses ruqyah berlangsung tidak terlalu lama. Ustadz hanya memegang kepala saya, membaca beberapa ayat lalu berkata, "Sudah selesai. Orang seperti kamu harus ditutup saja. Biar tidak melihat lagi." Setelah ruqyah itu semuanya berubah. Sosok perempuan bergaun putih itu benar-benar tidak pernah muncul lagi. Tidak satu kali pun. Saya seperti mendapat kembali ruang bernapas yang selama ini hilang. Beberapa hari setelahnya, nenek memberi saran lain. Lebih baik kamu jauh-jauh dulu dari sini. Merantaulah. Jangan dekat pabrik itu lagi. Kalau kamu tetap di sini, takutnya dia muncul lagi. Akhirnya, saya memutuskan merantau ke Bekasi. Saat itu saya hanya ingin menjauh dari kawasan pabrik gula karena terlalu banyak kenangan buruk yang menempel pada tempat itu. Tapi setiap tahun, saat saya sudah berada di Bekasi, nenek selalu menelepon dan menceritakan kejadian di tikungan dekat pabrik. Setiap tahun ada kecelakaan tunggal, katanya. Selalu ada korban. Dan selalu ada yang melihat perempuan bergaun putih berdiri di pertigaan itu. Saya tidak tahu apakah cerita itu benar atau hanya ketakutan yang dibesar-besarkan orang. Tapi saya percaya, karena saya sendiri pernah mengalaminya. Sosok itu memang penuh dendam, dan dendamnya diwujudkan dengan memakan korban. 2 tahun saya merantau. Hingga suatu hari sepupu saya menelepon, mengatakan nenek sudah sakit parah. Saya langsung pulang ke Cirebon. Ketika tiba di rumah, kondisi nenek sudah sangat lemah. Ia sempat berkata kepada saya, "Kamu jangan kembali ke sini. Tetap merantau. Takutnya kamu diikutin lagi kalau tinggal dekat pabrik itu." Itu pesan terakhirnya kepada saya. Tidak lama setelah itu, nenek meninggal pada awal tahun 2021. Usianya sudah tua dan beliau terlalu lelah setelah bertahun-tahun bekerja keras. Saya mencoba meneruskan perjuangan nenek untuk keluarga, meskipun saya sendiri sudah melalui banyak hal yang tidak sanggup dipikir ulang. Saya berhenti sekolah demi keluarga, dan saya diteror bertahun-tahun. Tapi semua itu saya jalani karena saya merasa harus membantu. Setelah nenek meninggal, kedai nasi goreng itu tidak pernah buka lagi. Pabrik gula yang tadinya masih sesekali dipakai pun akhirnya benar-benar tutup pada tahun 2019. Sekarang semuanya terbengkalai. Kedai nasi gorengnya, rumah Belanda tua itu, dan bangunan pabrik gula yang besar dan gelap. Dan setiap kali saya melewati jalan itu, meski sudah tidak melihat apapun, saya selalu merasa tempat itu tetap menyimpan dendam yang belum selesai. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.